Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah kami adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka pagi ini kami adalah pujian dan penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Persembahan Sirofenisia yang percaya. Lalu berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan ini seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar daripada anakmu. Perempuan itu berpulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Betapa penting kerendahan hati. Betapa penting hidup dalam kerendahan hati. Secara manusia, wanita Firosenia ini punya perasaan, punya harga diri. Kenapa punya perasaan harga diri? Dan Alkitab menulis, firman Allah berkata pada ayat yang ke-27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dan jelas wanita minta pertolongan Tuhan supaya anaknya dari rasa setan disembuhkan. Tetapi apa kata Yesus? Reaksi Yesus, dia dikatakan perempuan bagaimana anjing. Tapi perempuan tidak sesinggung, tidak marah, dia tidak menampakkan harga diri atau ngamuk, apa aku katakan anjing, tapi dia rendah hati. Ini yang penting bagi hidup kita. Sering kesombongan datang karena hidup kita, karena kita butuh Tuhan, dimulai kesombongan. Justru kalau kita butuh Tuhan, kita datang ke kerendahan hati. Hari ini, pagi ini, seorang yang sangat bahagia. Saudara butuh Tuhan, saudara butuh pertolongan Tuhan. Saudara menjerit pada Tuhan pada pagi hari, mohon pertolongan apa? Bisnis, pekerjaan, rumah tangga, anak saudara. Ingat, imani firman Tuhan ini. Apa kata wanita itu? Ayat 28. Tetapi perempuan itu, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja bermakan juga remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Benar Tuhan. Bayangkan, benar Tuhan. Kalau dikatakan anjing, benar saya anjing, kafir. Inilah sikap rendah. Sekalipun tegur oleh firman Tuhan keras, tapi bukan buat dia mundur, tapi semakin dekat. Benar, aku yang besar. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau pagi hari ini. Aku perlu pertolongan Engkau Tuhan. Aku perlu mujizat Tuhan. Sekalipun kata-kata yang tidak baik yang keluar, tapi kita terima dengan hati. Dan ternyata wanita itu benar. Namun anjing makan remah-remah dari bayi. Sikap maka anak ibu itu malah satu mujizat. Amin. Pertolongan Tuhan. Demikian hari ini, percayalah, Tuhan tolong saudara. Tuhan buka jalan bisnis saudara. Tuhan berkati rumah tangga saudara. Tuhan berkati anak-anak saudara. Tuhan berkati hidup saudara. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala.
Biarlah firman ini satu pelajaran yang baik dalam hidup kami. Kami selalu rendah hati di bawah kaki. Kami percaya dalam kerendahan hati kami datang, ada berkat-berkat yang Kau berikan. Kau perempuan si Venesia dapat berkat, Engkau juga berkati kami. Kami batalkan bisnis kami, anak kami, suami kami, musuh kami, pabrik kami, pokok kami, semua kepada Tuhan. Engkau akan membela dan mencukupi kebutuhan kami secara ajaib. Sekalipun Engkau tidak datang, tapi Tuhan kami punya iman, kami punya iman. Engkau akan tolong dan menyelesaikan masalah kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.